Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribayu Pamungkas, mahasiswa pengambil mata kuliah isu-isu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Mario Pratama, SPSI, MA. Baiklah, penelitian saya yang berjudul kecenderungan nomofobia pada remaja di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin. Latar belakang masalah saya mengambil penelitian ini, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, kita sama-sama ketahui bahwa semua aktivitas itu harus memenuhi protokol kesehatan. Dan salah satu cara dari pemerintah yang diterapkan yaitu mengambil kebijakan bahwasanya pendidikan harus dari rumah. Yang mana kita ketahui usia pendidikan itu adalah usia remaja, itu rentang usia remaja salah satunya, dan pendidikan dimulai dari usia dini sampai dengan mahasiswa dan juga dewasa ketika mengambil studi lanjutan. Dengan diambilnya kebijakan belajar daring dari rumah membuat mahasiswa harus belajar menggunakan teknologi. Salah satu teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran itu adalah smartphone. Nah, berdasarkan laporan GSMA Intelligence tahun 2015, bahwasanya jumlah seluler aktif melebihi populasi manusia di dunia, yaitu sebesar 7,5 miliar. Yang mana populasi manusia di bumi hanya 7,2 miliar. Nah, hal tersebut menunjukkan makin pentingnya smartphone dalam kehidupan manusia di zaman modern sekarang ini. Hal ini tidak lebih karena banyaknya keuntungan yang didapat dari penggunaan smartphone, seperti kemudahan akses informasi, kemudahan berkomunikasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara ada juga dampak buruk dari penggunaan smartphone ini, seperti sakit fisik, mata sakit, punggung yang lelah, dan juga nomofobia. Nah, terkhusus nomofobia ini merupakan ketakutan yang terjadi ketika seseorang itu berada jauh dari smartphone-nya. Ini menurut Yildirim tahun 2014. Nah, fobia ini terjadi akibat interaksi manusia dengan ponsel. Dan fobia ini merupakan fobia terbaru yang mana mengakibatkan manusia mengalami kecemasan, ketakutan, dan berbagai gejala lainnya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi nomofobia ini adalah jenis kelamin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Secure Envoy di tahun 2008, dia menemukan bahwasanya 53% pengguna smartphone di Inggris itu menderita nomofobia. 58%-nya itu laki-laki dan 48%-nya itu perempuan. Tetapi 4 tahun berselang dia melakukan penelitian, penggunaan smartphone-nya semakin meningkat menjadi 66%. Tetapi angka kecenderungan nomofobianya perempuan lebih tinggi sebesar 70% dan laki-laki hanya 61%. Sementara itu penelitian lain, Fitriani, dia menemukan tidak ada perbedaan antara kecenderungan nomofobia antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, peneliti melakukan survei pada remaja di Kota Bukit Tinggi, bahwasanya dari 35 remaja yang peneliti survei, semuanya memiliki kecenderungan nomofobia, yang mana mereka selalu menggunakan smartphone, membawa smartphone kemana-mana, selalu mengusahakan smartphone agar tetap aktif dan terhubung dengan koneksi, dan merasa tidak nyaman ketika jauh dari smartphone-nya. Sementara untuk penggunaan smartphone sendiri, laki-laki itu lebih cenderung menggunakan smartphone untuk berkomunikasi, menghubungi keluarga dan teman,
Sementara perempuan lebih sering menggunakan smartphone itu dalam penggunaan media sosial. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian Park dan Lee yang menemukan bahwasanya laki-laki itu disinyalir menggunakan smartphone untuk mengakses aplikasi yang diperlukan dan menelpon, sementara perempuan untuk terhubung dengan kelompok sosialnya di dalam media sosial. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian apakah terdapat perbedaan kecenderungan nomofobia antara remaja laki-laki dan remaja perempuan di Kota Bukit Tinggi. Nah, perumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan kecenderungan nomofobia pada remaja di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mendeskripsikan kecenderungan nomofobia pada remaja di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin. Manfaat teoritisnya manfaat teoritisnya, penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam psikologi klinis dan psikologi pendidikan, khususnya kecenderungan nomofobia pada remaja. Manfaat penelitiannya secara praktis, bagi remaja, mereka dapat mengetahui tingkat nomofobia mereka. Bagi peneliti, itu menambah wawasan dan informasi mengenai nomofobia. Bagi dinas terkait, untuk menentukan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan, dan bagi dinas pendidikan bisa sebagai informasi untuk menetapkan kebijakan penggunaan smartphone bagi dunia pendidikan. Bagi orang yang berkepentingan seperti konselor dan psikolog, itu sebagai informasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diambil bagi penderita nomofobia. Landasan teori dari penelitian ini, nomofobia sendiri merupakan ketakutan yang terjadi pada diri seseorang jika ia berada jauh dari smartphone-nya. Nomofobia ini merupakan fobia jenis baru yang terjadi akibat interaksi antara manusia dengan ponsel. Menurut Dixit dan kawan-kawan, nomofobia sendiri adalah kecemasan jauh dari smartphone, yang mana jika seseorang itu berada di kawasan yang tidak memiliki jaringan, kehabisan kuota internet, atau kehabisan baterai, mereka akan merasakan kecemasan, panik, sehingga konsentrasi mereka menjadi buruk. Menurut King dan Valencia serta Silva, dia mengatakan bahwasanya nomofobia merupakan ketakutan ketika orang tidak bisa menghubungi seseorang menggunakan smartphone, sehingga timbul rasa cemas, rasa tidak nyaman pada diri mereka. Menurut Aparna dan kawan-kawan tahun 2017, mereka menjelaskan bahwasanya ketakutan ketika seseorang berada jauh dari smartphone sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman, gelisah, dan sedih. Itulah yang disebut dengan nomofobia. Ciri-ciri nomofobia sendiri menurut Gesgen tahun 2016 ada 3. Yang pertama, tidak bisa menggunakan smartphone. Dia akan merasakan bosan dan sepi, akan merasakan cemas saat habis baterai, dan cemas ketika tidak memiliki jaringan internet. Nah, menurut Bragazi dan Puente tahun 2014, orang yang mengalami nomofobia itu memiliki karakteristik bahwasanya waktunya dihabiskan untuk menggunakan smartphone. Mereka memiliki lebih dari satu smartphone dan selalu menggunakan membawa pengisi daya atau alat pengisi daya untuk bepergian kemana-mana. Mereka cemas dan gelisah ketika tidak ada smartphone dalam genggamannya atau di dekatnya. Gelisah ya ketika tidak ada jaringan atau kehabisan baterai. Menghindari tempat yang tidak membolehkan penggunaan smartphone, ya seperti SPBU dan lain-lainnya. Setiap saat selalu mengecek smartphone-nya. Smartphone selalu aktif 24 jam dan tidak pernah dimatikan. Sering berkomunikasi lewat media sosial dibandingkan langsung. Nah, nomofobia ini memiliki 4 dimensi menurut Yildirim, yaitu yang pertama tidak bisa berkomunikasi. Bisa komunikasi di sini yaitu ketika mereka tidak bisa berkomunikasi akan timbul perasaan cemas dan
rasa tidak nyaman, sehingga perasaan cemas di sini yaitu ketika dia tidak bisa dihubungi atau dia tidak bisa menghubungi, sehingga mereka sangat bergantung pada keberadaan smartphone. Dan pikiran mereka ketika tidak bisa berkomunikasi yaitu selalu berpacu pada bagaimana ketika saya dihubungi dan lain-lain sebagainya, sehingga itu menjadikan kegelisahan bagi mereka. Nah, yang kedua, kehilangan konektivitas. Itu perasaan resah yang timbul akibat tidak bisa terhubung dengan jaringan atau sinyal internet, sehingga tidak bisa menelpon atau online di media sosial. Dalam wawancaranya ya, Yildirim itu menemukan orang yang nomofobia itu ingin selalu melihat notifikasi di HP-nya. Ketika tidak terhubung dengan jaringan, maka mereka akan merasakan kecemasan. Yang ketiga, tidak dapat mengakses informasi. Nah, tidak dapat mengakses informasi sini yaitu timbulnya ketidaknyamanan akibat kehilangan akses informasi secara online, sehingga tidak dapat menerima dan melihat informasi dari smartphone dalam beberapa waktu. Yang keempat yaitu ketakutan dan merasa kurang nyaman. Nah, di sini orang yang mengalami nomofobia itu memiliki kenyamanan dalam mengakses smartphone untuk mengisi waktunya. Maka akan muncul perasaan kurang nyaman jika jauh dari smartphone. Dalam salah satu wawancaranya, Yildirim juga menemukan bahwasanya orang yang mengalami nomofobia, mereka mengungkapkan bahwasanya ketika tidak ada smartphone, membuat mereka akan merasakan kecemasan, kegelisahan, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi nomofobia. Menurut Bianchi dan Philip, itu ada jenis kelamin, harga diri, usia, ekstraversi, dan neurotisme. Menurut Kalaskar, yaitu ada tingkat penggunaan smartphone, kebiasaan menggunakan smartphone, dan ketergantungan menggunakan smartphone. Nah, jenis kelamin. Jenis kelamin sendiri adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki semenjak seseorang itu dilahirkan. Menurut WHO, seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Oakley berpendapat bahwasanya reproduksilah yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perbedaan biologis laki-laki dan perempuan merupakan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jenis kelamin itu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, dinamika nomofobia dengan jenis kelamin. Nah, menurut Bianchi tadi, faktor yang mempengaruhi nomofobia itu salah satunya yaitu jenis kelamin. Nah, Park dan Lee 2014 menemukan bahwasanya ada perbedaan gaya pemakaian smartphone antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu sering menggunakan smartphone-nya untuk mengakses media sosial, sementara laki-laki untuk menelpon dan mengakses aplikasi yang diperlukan. Mail Online tahun 2008, 53 pengguna smartphone di Inggris dilaporkan menderita nomofobia dan 58%-nya laki-laki, sementara 42%-nya perempuan. Namun 4 tahun berselang, penggunaan smartphone di Inggris meningkat 53%. Meningkat dari 53% menjadi 66%. Nah, peningkatan itu di kalangan perempuan menjadi 70%, sementara di laki-laki menjadi 61%. Fitriani dan Albertine tahun 2019 dalam penelitiannya tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan smartphone. Nah, dari penjelasan di atas, bahwasanya dapat ditarik kesimpulan tidak adanya penelitian yang konsisten mengenai perbedaan kecenderungan nomofobia pada laki-laki dan perempuan. Kerangka konseptualnya, remaja di Kota Bukit Tinggi, jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan tingkat nomofobia. Hipotesis dalam penelitian ini hanya apakah terdapat perbedaan kecenderungan nomofobia pada remaja di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin,
H0-nya tidak terdapat perbedaan kecenderungan nomofobia pada remaja di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin. Nah, desain penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif, yang mana penelitian ini berupa angka-angka dan analisis statistik. Jenis penelitiannya komparatif, yang mana untuk membandingkan keadaan dua variabel, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, sementara variabel terikatnya yaitu kecenderungan nomofobia. Kecenderungan nomofobia, definisi operasionalnya yaitu kecemasan ketika jauh dari smartphone. Jenis kelamin yaitu perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Populasi dalam penelitian ini yaitu remaja yang menurut Sandrock itu berusia 10-22 tahun yang berada di Kota Bukit Tinggi dan memiliki serta menggunakan smartphone. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik incidental sampling, ya, karena pada masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk peneliti untuk langsung mencari ke lapangan, sehingga siapa yang ditemukan melalui media sosial dan perangkat lainnya itulah yang akan dijadikan, dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan itulah yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Instrumen dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan alat ukur nomofobia milik Yildirim dengan menggunakan skala Likert 7 poin. Validitas dan reliabilitasnya semua data yang ada di penelitian, semua item alat ukur yang ada di skala nomofobia Yildirim dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,312. Untuk reliabilitasnya sendiri, alat ukur ini memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,943, yang mana lebih besar dari 0,5, artinya alat ukur ini reliabilitas. Teknik analisis data yaitu digunakan dengan uji beda atau t-test. Nah, hal ini dipilih karena untuk menguji perbedaan dua buah min yang berasal dari dua buah distribusi, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sekian saja presentasi proposal tugas isu-isu psikologi pendidikan dari saya. Atas segala kurangnya saya minta maaf, dan terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah Bapak Mario Pratama SPSI MA. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.